Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Made Krisna Dinata. Beliau adalah Direktur Walhi Bali, berkaitan dengan tanggapan Walhi terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang, mengepung Bali beberapa hari ini. Tentu Walhi punya beberapa kajian dan juga mungkin rekomendasi masukan terhadap pemerintah apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Bali hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat. Okay. Kita bicara tentang banjir yang sekarang cukup, ya katakanlah cukup besar ini ya, menerjang di hampir semua, dan paling parah mungkin kita lihat di ada Jembrana, kemudian ada di Karangasem, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Tapi mungkin kerusakan lingkungan ini juga sangat besar. Nah, bagaimana Walhi melihat fenomena ini? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya banjir ini? Ya, sebelumnya kami dari Walhi itu mengucapkan bela sungkawa dan duka yang sangat mendalam ya, karena kita sangat melihat bagaimana bencana begitu besar yang sampai merenggut nyawa gitu, baik itu yang terjadi di Jembrana dan juga di Karangasem gitu. Nah, menyikapi hal ini terkait dengan bagaimana bencana itu begitu besar terjadi di akhir-akhir ini, yang dimana itu ditandai dengan curah hujan yang sangat tinggi sedari Minggu sampai menyebabkan banjir bandang di di Kabupaten Jembrana dan juga Karangasem. Menurut hemat kami itu salah satunya dipicu oleh faktor alih fungsi lahan, yang dimana alih fungsi lahan ini akan menyebabkan perubahan iklim berupa kenaikan suhu permukaan bumi yang amat signifikan gitu. Nah, adapun bentuk-bentuk alih fungsi lahan kemudian itu bisa kita track dari berbagai kebijakan-kebijakan yang menjustifikasi pembangunan infrastruktur yang ekstraktif terhadap lingkungan seperti itu. Ambil contoh, salah satunya bisa kita lihat pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengu, yang dimana dalam pembangunan tersebut itu sedikit tidaknya itu mengalihfungsikan lahan itu seluas 1.300 hektar, yang dimana dalam 1.300 hektar itu terdapat 480,54 hektar lahan pertanian produktif yang terkena seperti itu. Nah, berubahnya lahan pertanian ini menjadi yang bukan lahan pertanian lagi, atau dalam konteks ini jalan tol, pastinya itu memiliki impact kemudian terhadap lingkungan. Salah satunya misalnya gini, kita akan kehilangan fungsi alamiah daripada sawah itu sendiri, yang dimana sawah di Bali memiliki sistem subak seperti itu. Nah, subak itu menurut pakar juga itu memiliki fungsi-fungsi yang memang sangat-sangat vital. Seperti contohnya dia sangat berfungsi untuk mengatur irigasi air. Terus berfungsi juga sebagai pelaksana sistem hidrologis secara alamiah. Terlebih juga subak berfungsi sebagai ritual lah ya, kalau umpamanya kita di Bali seperti itu. Karena dalam konteks advokasi jalan tol Gilimanuk-Mengu ini, kita juga mendapati ada 90 titik subak yang terkena. Ya gitu. Nah, terakhir 2018 itu penelitiannya Prof India itu bilang subak itu jumlahnya udah sangat berkurang, yang tadinya 1.596 gitu. Bahkan itu kehilangan 5 subak lagi, subak renang dan juga subak renon. Itu per 2018. Nah, ditambah lagi hilangnya atau terancamnya 98 titik subak ini. Saya pikir degradasi subak yang terintegrasi dengan sistem pengairan sawah itu pasti akan memiliki impact, yakni pengurangan bagaimana cara lingkungan di Bali ini untuk memitigasi bencana, khususnya air atau banjir seperti itu. Jadi yang menjadi concern dari Walhi adalah terjadinya alih fungsi lahan ya. Ini yang mengakibatkan. Bagaimana dengan kerusakan-kerusakan hutan, kemudian juga ada lahar dan sungai, apakah juga menjadi bagian dari kajian Walhi menjadi penyebab dari banjir yang terjadi hari ini? Iya, bisa jadi. Jadi kan ketika lahan-lahan yang semestinya memiliki fungsi-fungsi untuk menunjang kelestarian lingkungan seperti yang saya sebutkan tadi itu berkurang. Bahkan jumlah luasan hutan di Bali itu nggak sesuai dengan amanat undang-undang loh, Pak. Jadi kan aturan mengamanatkan bahwasanya luasan hutan itu harus 30% dari luasan wilayah. Itu aja kurang. 30% ya? Iya. Harusnya. Bali? Enggak, 30%. Kurang dari 30%. Seperti itu.
Iya. Nah, terlebih lagi salah satu ekosistem yang sangat vital yang memiliki fungsi untuk memitigasi bencana itu adalah apa? Mangrove yang sekarang jadi showcase di KTT G20. Nah, mangrove ini itu juga nggak sedang baik-baik saja, Pak. Jadi dia ini lagi terancam oleh pembangunan terminal LNG kayak gitu. Yang dimana sedikit tidaknya itu akan dibabat 14,5 hektar untuk pembangunan terminal LNG ini. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita memahami bahwasannya perubahan alih fungsi lahan yang masif akibat pembangunan infrastruktur yang ekstraktif terhadap lingkungan, itu kemudian akan menjadi efek domino yang justru meningkatkan perubahan iklim secara signifikan, meningkatkan suhu permukaan bumi secara signifikan, meningkatkan curah hujan secara signifikan, maka jadilah bencana-bencana seperti yang kita lihat hari ini. Kalau kita bicara tentang tol, kemudian juga mangrove ya, ini kan belum dilaksanakan, baru akan ya. Tapi kalau tadi sudah disebutkan ini akan berarti ke depan Bali akan semakin parah. Semakin lagi parah. Banjirnya. Gitu. Ini belum seberapa gitu ya. Ini sebelum seberapa banjirnya, nanti akan lebih parah lagi nanti kalau itu tidak dicegah gitu ya misalnya. Iya, kalau menurut hemat kami banjir seperti atau bencana alam seperti ini saja itu harusnya sudah menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita dan juga bagi utamanya pemangku kebijakan agar tidak semerta-merta hanya menjadi pemadam kebakaran saja di lapangan, tapi juga mampu menciptakan sebuah regulasi yang memang memiliki ruh dalam memitigasi bencana. Seperti itu. Jadi peristiwa hari ini harus menjadi refleksi, gitu. Yang dimana kebijakan-kebijakan yang hadir itu bukanlah kebijakan-kebijakan yang justru menjustifikasi alih fungsi lahan sehingga lahan menjadi banyak terkonversi dan justru menimbulkan bencana seperti yang kita lihat hari ini seperti itu. Menjustifikasi alih fungsi lahan gitu ya. Itu banyak kebijakan yang terjadi. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang mengkonversi lahan-lahan produktif, sawah, hutan gitu kan. Ya. Berarti kalau mau kita bicara tentang mitigasi bencana atau bagaimana kita mencari solusi atau mencegah jangan sampai terjadi bencana serupa di kemudian hari, apa yang harus ini semua dihentikan pembangunan atau seperti apa? Yang pertama, kita harus sadar betul tata kelola lingkungan kita itu nggak baik. Kita harus evaluasi itu secara serius. Apa nih yang menyebabkan? Kayak begitu kan? Lalu yang kedua kemudian kita harus komit dengan salah satu regulasi yang memang menjadi tujuan kita bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saya pikir kan tidak semua hal itu bisa bermuara terhadap pembangunan. Terlebih salah satu filosofi ataupun jargon daripada Bapak pemerintah kita itu kan nangun satkerti loka Bali, yang dimana itu mengamanatkan kita untuk berlaku adil dan berlaku baik dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan alam semesta kayak gitu kan. Jadi kan harusnya berlandaskan hal tersebut kita mampu sedikit tidaknya itu memang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak mengafirmasi perusakan atau pengalihfungsian lahan seperti itu. Berarti tadi saya menggarisbawahi harus melakukan evaluasi total gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah ditetapkan mungkin dalam Perda RT RW kemudian tata ruang. Nah, siapa yang mesti melakukan ini? Apakah pemerintah Bali, kabupaten kota atau siapa? Yang memang memiliki kewenangan ya pastinya pemerintah. Nah, satu hal lagi terkadang Pak ya, aturan berupa regulasi RT RW itu kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang kompromis di mata pembangunan. Itu yang saya katakan satu pertama. Nah, case-nya apa? Case-nya itu bisa dilihat dari bagaimana Perda RT RW Bali yang dimana akan diintegrasikan itu dengan RZWP 3K itu masih mengakomodir atau melegalisasi salah satu proyek yang ini pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove, yang dimana dalam dokumen raperdanya itu kami lihat ada muatan baru yang ditaruh, yang dimana menurut hemat kami itu adalah upaya untuk melegalisasi daripada pembangunan itu, yang dimana seperti yang saya bilang katakan tadi, kalau umpamanya pembangunan terminal LNG ini akan mengancam sedikit tidaknya 14,5 hektar hutan mangrove dan juga 5, hektar terumbu karang, karena dia akan buat alur pelayaran untuk laut, kapal untuk lalu lalang LNG-nya Pak. Kayak gitu. Berarti tegas itu harus
dicegah atau dihentikan dulu proyek itu atau Iya, harusnya dibatalkan dong, kayak gitu. Ketika seperti saat ini kita lihat impact berupa bencana alamnya yang sangat-sangat serius gitu loh. Oke. Ya ini persoalan yang menunggu kebijakan ya. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang terjadi hari ini, banjir dan lain sebagainya, karena alih fungsi lahan dan sepertinya dari lama juga sudah disebutkan alam Bali ini lingkungannya sudah rusak gitu ya. Walhi, kemudian pengamat lingkungan, akademisi semua bicara alam Bali harus diselamatkan, alam Bali sudah rusak. Tapi kenapa justru kemudian tidak terjadi seperti yang diharapkan? Di mana Walhi melihat selipnya di mana, salahnya di mana? Gitu? Saya pikir gap ini juga mesti ditanyakan secara serius terhadap kembali lagi si regulator atau pemangku kebijakan itu ya. Karena kami dengan kapasitas kami dan dengan segala daya upaya sudah berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan dan juga kritik-kritik yang sifatnya membangun dalam melihat bagaimana lanskap lingkungan Bali. Seperti itu. Bagaimana kita memberikan catatan-catatan terhadap segala bentuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Bali, seperti itu. Artinya Walhi sudah konsisten ya, Iya. untuk mengingatkan ya, karena kemampuan kita, kemampuan apa, batasnya Walhi memang seperti itu, tapi kemudian kembali kepada pemerintah, pemangku kepentingan, kebijakan, itulah yang harus melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Kalau memang tidak ingin bencana serupa terjadi. Dan saya pikir pemerintah harusnya melihat fenomena ini yang begitu sangat serius ini udah ada di level urgent dan mesti ada tindakan preventif berupa moratorium terhadap apa yang menjadi aktivitas-aktivitas pembangunan infrastruktur menurut saya. Moratorium. Kalau tidak, bersiap-siaplah akan menghadapi bencana yang akan lebih besar lagi pastinya. Dan Walhi sudah menduga atau memprediksi ke depan kalau tidak curah hujan tertinggi, cuaca ekstrim, tidak lakukan perbaikan lingkungan, Bali bisa tambah hancur. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau panggilannya Bokis ya, nama lengkapnya Madi Krisna Dinata, Direktur Walhi Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama sehingga menyelamatkan Bali tidak hanya sekedar wacana, tapi juga menjadi tindakan implementasi nyata. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Bali Post yang berikutnya. Saya tutup dengan Prabowo Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih.